Prediksi Porto versus Chelsea 8 April 2021. Sebuah laga seru akan tersaji di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. FC Porto akan menjamu Chelsea di pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions musim 2020-2021. Laga Porto versus Chelsea ini terpaksa direlokasi di venue netral. Ini dikarenakan pemerintah Portugal masih melarang pendatang dari Inggris untuk masuk ke area negara mereka. Baik Porto maupun Chelsea tampil apik di babak 16 besar kemarin karena keduanya sama-sama menyingkirkan tim favorit juara. Porto menyingkirkan Juventus, sementara Chelsea mendepak Atletico Madrid sehingga duel di Andalusia nanti bakal berjalan sengit. Porto dan Chelsea sendiri sudah lama tidak saling jumpa. Terakhir kali kedua tim ini berhadapan di fase grup Liga Champions musim 2015-2016. Pada saat itu, Porto menang di kandang, sementara Chelsea juga menang di Stamford Bridge, sehingga duel antara kedua tim ini bakal sangat menarik. Duel ini juga diprediksi berjalan ketat, karena kedua tim juga berada dalam performa yang baik belakangan ini. Kedua tim sama-sama hanya mengantongi 1 kekalahan saja dari 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sehingga duel ini akan sangat sulit ditebak. Porto sendiri tidak full tim di laga ini, karena 2 pemain andalan mereka Mehdi Tameri dan Sergio Oliveira mendapatkan akumulasi kartu. Chelsea juga datang ke Spanyol tanpa kekuatan terbaik mereka karena Christian Pulisic dan N'Golo Kante dikonfirmasi mengalami cedera. Dengan kondisi-kondisi di atas, pertemuan di Ramon Sanchez Pizjuan nanti bakal menjadi tontonan yang seru dan tidak boleh dilewatkan. Diincar Manchester United dan Chelsea, West Ham siap jual Declan Rice. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United dan Chelsea. Pemain incaran mereka Declan Rice dikonfirmasi bakal masuk daftar jual West Ham di musim panas nanti. Rice saat ini menyandang status sebagai salah satu gelandang bertahan muda terbaik di Inggris. Ia menunjukkan performa yang sangat stabil di lini tengah The Irons. Chelsea dan Manchester United dilaporkan akan mencoba mendatangkannya di musim panas nanti. Namun pihak West Ham beberapa kali menegaskan bahwa sang pemain tidak akan dijual. Namun baru-baru ini pihak West Ham mengkonfirmasi bahwa sang gelandang akan tersedia di bursa transfer nanti. Ya, klub manapun bisa mengajukan penawaran untuk para pemain kami, ujar David Moyes yang dikutip The Express. Moyes mengaku bahwa pihaknya masih enggan untuk berpisah dengan Rice di musim panas nanti. Namun jika ada tawaran yang masuk, mereka siap untuk mendengarkannya. Sejauh ini belum ada tawaran besar yang masuk ke kami. Saya harap tidak ada klub yang mengajukan tawaran seperti itu. Namun jika memang tawaran itu benar-benar ada, maka kami akan mempertimbangkannya. Pada kesempatan ini, Moyes juga memberikan peringatan kepada MU dan Chelsea yang tengah mengincar Rice. Ia memastikan sang pemain hanya akan dilepas jika mereka mengajukan tawaran yang sangat tinggi. Saya mengatakan ini kepada Declan, bahwa jika ia pergi, maka klub-klub yang ingin merekrutnya harus menarik uang dengan jumlah yang sangat besar untuk mendapatkannya, ujarnya. Laporan itu mengklaim bahwa West Ham mematok harga yang sangat tinggi untuk Rice. Sang gelandang kabarnya hanya akan dilepas di angka 100 juta pound sterling. Sergio Aguero dan misi balas dendam Abramovich atas transfer Frank Lampard. Pemilik Chelsea Roman Abramovich punya misi khusus di balik upaya membidik Sergio Aguero. Abramovich rupanya ingin membalas aksi Manchester City yang membajak Frank Lampard dari The Blues. Lampard meninggalkan Chelsea pada tahun 2014 lalu. Ketika itu kontraknya habis dan memutuskan berpisah. Lampard ingin melanjutkan karir di Amerika Serikat bersama New York City FC. Rupanya Abramovich terpukul dengan manuver yang dilakukan City Sport Group pada kasus Frank Lampard. Kini Abramovich punya kesempatan untuk membalas aksi tersebut. Dikutip dari Express, Abramovich akan mengarahkan Chelsea untuk mengontrak Aguero. Dia merasa bahwa transfer Aguero bisa membalas sikap Man City di 2014 lalu pada kasus Lampard. Seperti Lampard, Aguero adalah legenda di Man City. Aguero bermain untuk Man City selama 1 dekade. Ia menjadi top skor sepanjang masa dan memimpin Man City pada era kejayaan. Selain faktor balas dendam, Abramovich juga masih penasaran dengan Aguero. Pada tahun 2011 lalu, Abramovich ingin membelinya tapi gagal. Walau tidak lagi muda, Abramovich yakin Aguero masih bisa memberi kontribusi bagi Chelsea.
Pandit sepak bola Inggris Peter Crouch tidak akan kaget jika Abramovich memaksakan transfer Aguero ke Chelsea. Sebab kata Peter Crouch, manuver seperti itu sangat wajar terjadi dari sisi bisnis. Saya sudah belajar selama bertahun-tahun untuk tidak kaget dengan sepak bola. Misalnya jika Chelsea membeli Aguero, Anda harus bertepuk tangan, ucap ex-bomber Liverpool. Saya justru terkejut Man City akan melepasnya. Man City memang akan memenangkan banyak gelar tanpa Aguero. Tapi saya melihat dia masih punya 2 tahun di top level dan bisa mencetak lebih dari 20 gol. Marina Granovskaya bergerak. Hakan Çalhanoğlu milik Chelsea musim depan. Masa depan Hakan Çalhanoğlu bersama AC Milan masih belum pasti. Di sisi lain, juru transfer Chelsea Marina Granovskaya siap membawa sang playmaker ke London musim depan. Çalhanoğlu menjadi pemain sangat penting bagi Milan. Dia telah menjadi bagian dari skuad Rossoneri sejak dibeli dari Bayer Leverkusen dengan harga 22 juta euro pada tahun 2017 lalu. Kini kebersamaan Çalhanoğlu dengan Milan terancam berakhir. Kontrak pemain 27 tahun bersama Milan akan habis pada 30 Juni 2021 nanti. Negosiasi kontrak baru antara kedua pihak belum mencapai kata sepakat. Dikutip dari Express, Chelsea sangat serius untuk mendapatkan jasa Çalhanoğlu. Bahkan Marina Granovskaya siap turun langsung untuk memastikan pemain asal Turki itu menjadi milik Chelsea musim depan. Çalhanoğlu akan dihadapkan pada transfer 3 arah. Selain ke London, mantan pemain Hamburg SV itu juga bisa pergi ke Turin untuk bergabung dengan Juventus atau bertahan di Milan. Thomas Tuchel sendiri sangat senang jika Chelsea mampu membeli Çalhanoğlu. Sebab dia butuh pemain yang bertipikal playmaker yang bisa bergerak mobile seperti Çalhanoğlu untuk musim depan. Milan menawarkan gaji 3,3 juta pounds per musim pada kontrak baru yang diajukan ke pihak Çalhanoğlu. Nilai tersebut masih berada di bawah permintaan pihak Çalhanoğlu yang mencapai 4,2 juta pounds per musim. Milan sejauh ini belum bersedia menaikkan tawaran. Mereka masih belum membuat tawaran baru. Sikap yang sama juga ditunjukkan kubu Çalhanoğlu. Jadi ada kemungkinan Çalhanoğlu pindah ke klub lain musim depan. Cekcok Rudiger Kepa saat latihan bagus untuk Chelsea. Bek Chelsea Marcos Alonso meredam kekhawatiran usai Antonio Rudiger dan Kepa Arrizabalaga bertengkar saat latihan. Menurut Alonso itu sinyal bagus untuk Chelsea. Perselisihan itu terjadi di tempat latihan Chelsea pada Minggu 4 April 2021 setelah sebelumnya dibekap West Brom 2-5. Diawali tackle Rudiger kepada Kepa saat melakoni game ini. Keduanya kemudian terlibat perdebatan hingga saling dorong. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel sampai harus melarang bek tengah Jerman itu untuk melanjutkan latihan. Tapi Kepa diperbolehkan menuntaskan sesi karena lebih tenang. Meski demikian, konflik itu tidak berlangsung lama karena Rudiger lantas minta maaf. Kekalahan dari West Brom itu membuat Chelsea keluar dari 4 besar klasemen Liga Inggris, menyusul kemenangan West Ham atas Wolverhampton 3-2. The Blues kini tergusur ke peringkat kelima dengan 51 poin, berjarak 1 poin dari rival sekotanya itu. Marcos Alonso mengungkapkan, insiden Rudiger dengan Kepa menunjukkan rasa lapar Chelsea yang besar akan kesuksesan. Namun kini si biru mesti segera bersiap bangkit, karena sudah ditunggu Porto dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions, Kamis 8 April dini hari waktu Indonesia Barat. Itu adalah hal-hal yang terjadi. Alonso mengungkapkan kepada BeIN Sport. Hal itu menunjukkan ada sebuah level kompetisi di tim ini, rasa lapar. Kami sudah melihatnya di tempat latihan dan itu bagus untuk tim. Sekalipun terjadi sebelum latihan berakhir, semuanya baik-baik saja kok. Itu bukan hal yang baru. Itu selalu terjadi, itu masih akan terjadi. Hal yang harus kami ambil adalah hal-hal positifnya dan melanjutkan hidup dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Cetus Alonso menjawab kabar pertengkaran antara Rudiger dengan Kepa.